Kali ini Mamang akan membahas film horor berjudul Raw 19. Skuy langsung aja menuju ke ceritanya. Let's get it down. Pam 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 pam. Di awal cerita diperlihatkan seorang anak kecil bersama dengan ibunya sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat. Anak kecil ini bernama Katerina. Katerina yang udah tidur cukup lama bertanya kepada ibunya berapa lama lagi mereka akan sampai di tempat tujuan. Ibunya bilang jika sebentar lagi mereka akan sampai dan meminta Katerina untuk tidur lagi. Saat Katerina terbangun, ibunya udah nggak ada di sampingnya. Terdengar suara minta tolong dan nampaknya pesawat itu sedang mengalami masalah. Katerina sangat ketakutan. Dia juga mendengar suara-suara aneh dan saat dia melihat ke belakang ada nenek seram yang menakuti dirinya. Tidak diketahui apa penyebabnya. Pesawat pun akhirnya terjatuh ke dalam hutan. Semua orang yang ada di dalam pesawat itu tewas, termasuk ibunya Katerina. Ajaibnya hanya Katerina yang selamat dalam insiden itu. 20 tahun kemudian Katerina telah tumbuh dewasa. Katerina saat ini bekerja sebagai dokter dan bahkan dia memiliki seorang anak perempuan bernama Diana. Saat diwawancarai oleh wartawan apakah dia trauma dengan insiden yang menimpanya 20 tahun lalu dan bagaimana cara dia mengatasi trauma itu, Katerina bilang kalau dia udah ngelupain itu semua. Dia juga nggak takut buat naik pesawat lagi. Bahkan dalam waktu dekat ini dia mau nemenin Diana ke rumah kakeknya dengan menggunakan pesawat. Beberapa hari kemudian tiba saatnya Katerina kembali naik pesawat. Tentunya ini bukan hal yang mudah, karena kecelakaan yang dia alami 20 tahun silam masih membayangi dirinya. Saat di pesawat, Diana meminta Katerina untuk duduk di kursi paling belakang, karena pesawat yang mereka tumpangi itu hanya berisi beberapa orang, jadi banyak kursi yang kosong. Katerina menolak dan meminta Diana untuk tetap duduk di kursi sesuai dengan nomor yang mereka miliki. Di pesawat itu, Katerina bertemu seorang laki-laki bernama Alexi, yang secara kebetulan duduk bersebelahan dengan mereka. Karena adanya badai salju, pesawat yang mereka tumpangi harus menunggu beberapa jam untuk lepas landas. Dari sini Katerina mulai merasakan ada sesuatu yang gak beres. Pesawat itu pun akhirnya lepas landas. Tapi baru aja beberapa menit terbang udah ada nenek-nenek yang berteriak karena dia takut dan gak biasa naik pesawat. Pramugari dan suami si nenek mencoba menenangkannya, namun tidak berhasil. Katerina berinisiatif untuk menenangkan si nenek. Karena Katerina juga seorang dokter, dia tahu jika si nenek sedang mengalami kecemasan. Katerina memberinya obat penenang agar keadaannya menjadi lebih baik. Selain Katerina dan anaknya, di dalam pesawat itu juga ada Alexi, pasangan kakek nenek, 2 pramugari, si peminum, dan si pelukis. Kecemasan Katerina mulai datang secara perlahan-lahan. Dia pun pergi ke toilet untuk meminum obat yang sama dengan nenek-nenek tadi buat menenangkan dirinya. Saat Katerina lagi cuci muka, dia malah dengar suara ibunya yang manggil-manggil dari luar. Ketika pintu dibuka, Katerina bingung. Kenapa dia malah ada di rumahnya pada saat dia masih kecil dulu, dan bukan di dalam pesawat. Dengan wajah yang ketakutan, Katerina mencari-cari dari mana suara ibunya berasal. Ternyata suara itu berasal dari balik sebuah pintu. Saat dibuka, tiba-tiba dia malah balik lagi ke dalam pesawat. Katerina coba balik ke tempat duduknya, tapi dia merasa ada seseorang yang ngeliatin dia dari belakang. Dia memberanikan diri buat ngeliat orang itu, tapi kok nggak ada siapa-siapa. Dia malah dikagetin sama pramugari dan disuruh cabut ke tempat duduknya. Katerina merasa kalau dia berhalusinasi akibat rasa cemas dan takut yang berlebihan. Dia pun mencoba untuk tidur sejenak agar dirinya lebih tenang. Saat tertidur, Katerina bermimpi bertemu dengan ibunya. Dia melihat dari cermin kalau wajah ibunya sangat menyeramkan. Dia pun bertanya pada ibunya, "Apakah ini ibu?" Is that you? Bukannya ibu sudah mati dalam kecelakaan pesawat? Ibunya menjelaskan jika kejadian itu sudah 3 bulan yang lalu dan dia tidak mati. Katerina mendengar suara-suara aneh dan tiba-tiba ibunya berubah menjadi nenek seram seperti yang ada di awal cerita. Katerina pun terbangun dari mimpi buruknya.
karena pesawat mengalami guncangan. Di tengah situasi yang menegangkan itu, tiba-tiba seorang kakek yang ada di dalam pesawat mengalami serangan jantung. Katerina dan penumpang lainnya mencoba menolong, tapi nyawa kakek itu tidak terselamatkan. Lagi-lagi Katerina mendapat penglihatan tentang nenek-nenek seram. Katerina menjelaskan kepada Alexei kalau dia melihat nenek seram yang sama pada saat dia kecelakaan pesawat 20 tahun yang lalu. Dia juga bilang jika nenek seram itu membacakan suatu mantra yang menyebabkan pesawatnya jatuh dan semua orang meninggal kecuali dia. Dan kali ini nenek seram itu mencoba melakukan hal yang sama pada pesawat yang dia tumpangi saat ini. Alexei tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Katerina. Dia mengatakan kalau Katerina sedang berhalusinasi karena efek obat penenang yang dia minum. Setelah keadaan sedikit tenang, Diana menunjukkan gambar pesawat kepada Katerina. Dan gambar itu menunjukkan jika mereka berdua seharusnya duduk di belakang, bukan di kursi yang saat ini mereka tempati. Katerina berkata kepada Alexei jika ibunya memanggilnya dari kursi bagian belakang, dan dia diperingatkan kalau suatu hal buruk akan terjadi. Si peminum mencoba berkomunikasi dengan pelukis untuk mencairkan suasana, namun pelukis nggak merespon apapun yang dibicarakan oleh peminum, hingga membuat si peminum marah dan bilang kalau si pelukis ini adalah orang aneh. Diana memberitahu Katerina jika dia melihat dan berbicara kepada seorang wanita kalau sebentar lagi akan ada laki-laki yang terbakar. Tiba-tiba si peminum malah mau nyalahin rokok. Di sini Katerina baru menyadari kalau si peminum ini akan terbakar karena di bawah kakinya ada tabung gas yang bocor. Katerina mencoba menghentikannya, namun sudah terlambat dan si peminum akhirnya terbakar. Semua orang berusaha menolongnya, tapi nyawa si peminum sudah nggak tertolong lagi karena seluruh tubuhnya angus. Nah, ini peringatan buat yang suka minum, agar jangan pernah minum-minum sembarangan, karena efeknya bisa bikin badan angus. Katerina marah-marah sama si pelukis karena di saat yang menegangkan seperti itu dia masih saja terus melukis. Di saat yang sama Katerina melihat si nenek memasuki toilet cukup lama dan dia nggak keluar-keluar. Katerina meminta pramugari untuk mendobrak toiletnya. Saat dibuka ternyata si nenek udah nggak ada di dalam sana. Dia menghilang. Pramugari meminta Katerina untuk tenang dan kembali ke kursinya, dan mereka yang akan mencari si nenek-nenek itu. Katerina melihat kakek-kakek yang udah meninggal tadi tiba-tiba hidup lagi dan ingin menangkapnya hingga membuat dia terjatuh ke belakang. Lalu muncul tangan-tangan goib yang menahan Katerina agar tetap berada di kursi itu. Di saat itu juga Katerina kembali melihat masa lalunya dan dalam sekejap dia sadar lagi. Katerina sudah cukup muak dengan semua kejadian ini. Dia merasa kalau mereka harus menghindari bagian belakang pesawat dan segera menuju ke depan untuk menyelamatkan dirinya dan anaknya. Katerina memaksa Diana untuk segera pindah ke depan, namun Diana menolak, dan Alexei pun mencoba mencegah Katerina untuk membawa Diana ke depan. Tiba-tiba mata Alexei mengeluarkan darah. Katerina juga berpikir jika kali ini giliran Alexei yang akan mati. Di saat yang sama kedua pramugari itu juga melarang Katerina untuk pindah ke depan. Katerina merasa jika pintu yang ada di depan adalah jalan keluar dari kutukan yang ada di dalam pesawat ini. Namun tiba-tiba keluar air yang sangat banyak dari salah satu mulut pramugari hingga membuat dia tewas seketika. Tanpa pikir panjang, Katerina dan Diana langsung lari ke depan. Katerina melihat si pelukis masih saja terus melukis sambil ngoceh-ngoceh gak jelas. Karena penasaran, Katerina langsung ngerebut lukisannya. Ternyata si pelukis ini sebenarnya juga melihat semua kejadian yang dialami oleh Katerina. Dan itu semua dia lukis di dalam bukunya. Saat Katerina bertanya apakah jalan keluarnya ada di depan sana, si pelukis itu tiba-tiba terbakar hingga jadi abu. Katerina dan Diana mencoba mendobrak pintu yang ada di depan, namun lagi-lagi Alexei dan pramugari datang menahan Katerina.
Alexi menjelaskan jika mereka semua berusaha untuk melindungi Katerina. Katerina bertanya untuk melindungi mereka dari apa. Saat si pramugari ingin menjawab, tiba-tiba dia terbang seperti ditarik ke belakang. Saat itu juga keluar darah yang sangat banyak dari kepala Alexi hingga membuatnya tewas. Setelah berusaha keras, akhirnya Katerina berhasil mendobrak pintu itu. Namun yang dia lihat hanya kursi kosong. Dia terus maju ke depan membuka pintu berikutnya dan di sana pun terdapat kursi kosong. Dia mencoba meyakinkan dirinya jika ini adalah mimpi dan tidak nyata. Namun tiba-tiba Diana lepas dari genggamannya dan terlihat sedang duduk di kursi bagian depan. Tepat di dekat Diana muncul nenek-nenek seram. Katerina berlari mencoba menyelamatkan Diana, namun waktu tiba-tiba jadi melambat. Dan nenek seram itu akhirnya berbicara kepada Katerina. Memang benar bahwa nenek seram itu membaca mantra pada saat kecelakaan pesawat terjadi. Itu dia lakukan untuk menidurkan Katerina agar tidak melihat dan merasakan kematian yang menyeramkan akibat kecelakaan pesawat. Namun menurut nenek seram, Katerina bukan anak biasa. Karena dia mampu melihat masa depan melalui mimpinya. Dan di dalam mimpinya dia melihat petunjuk yang dapat mengubah takdirnya. Diana berkata jika dia harus pergi sekarang juga karena dirinya tidak nyata dan ini adalah mimpi. Diana bilang Katerina harus mendengarkan dan melakukan apa yang dia katakan. Katerina mencoba mengingat kembali apa yang dikatakan dan diinginkan oleh Diana. Dan beberapa kejadian yang mencoba menahannya agar tetap berada di kursi belakang. Katerina akhirnya tersadar jika dia harus duduk di kursi belakang baris 19 pada saat kecelakaan pesawat terjadi. Pada saat itu juga Katerina terbangun dan kembali menjadi anak kecil. Di sana ada ibunya yang sedang membantu kakek tua. Lalu tiba-tiba pesawat mulai jatuh. Bagian depan pesawat mulai terbakar. Sisi samping bagian pesawat mulai hancur yang menyebabkan salah satu pramugari terlempar keluar dari pesawat. Katerina pun berlari ke arah ibunya yang pingsan. Dia mencoba menarik ibunya ke arah kursi bagian belakang sesuai dengan petunjuk yang dia dapatkan. Lalu ada seorang laki-laki yang membantu dia dan ibunya untuk naik dan duduk di kursi. Tetapi laki-laki itu tewas karena dia terkena ledakan yang mengakibatkan kepalanya luka berlumuran darah. Pesawatnya pun jatuh ke dalam air hingga membuat pesawat itu hancur dan hanya menyisakan bagian belakang saja. Yang mana bagian belakang pesawat itu adalah tempat Katerina dan ibunya berlindung saat kecelakaan pesawat terjadi. Berkat mimpi dan penglihatannya, Katerina dan ibunya selamat dari maut dan film pun tamat. Ending yang sangat mengkaterinakan. Agak kurang tapi nganu ceritanya. Ternyata si Katerina ini tetap masih kecil dan lagi tidur dalam pesawat sama ibunya. Sebagian besar isi ceritanya adalah mimpi dari si Katerina kecil, di mana di dalam mimpinya dia dikasih penglihatan kalau pesawat yang dia tumpangi sama ibunya bakal jatuh. Dan kalau mau selamat, dia harus duduk di kursi bagian belakang. Ketika lagi ada di dalam pesawat yang mau jatuh, mimpi dan penglihatan si Katerina ini terlalu lama. Terus penyebab pesawatnya jatuh juga nggak jelas. Apakah karena si nenek seram atau memang karena pesawatnya rusak? Masih banyak lagi hal-hal yang kurang jelas. Tapi ya udah, kita kan cuma penonton. Orang tinggal nonton doang aja masih aja. Kalau disuruh bikin juga belum tentu bisa, ya kan? Oke deh, sampai sini dulu ceritanya dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.